Anime ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria suram sekaligus MC kita pada anime kali ini bernama Yukito. Diketahui saat ini Yukito akan dijadikan tumbal atau lebih tepatnya dipaksa melakukan ritual khusus dari ajaran sesat yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Di sini Yukito akan dibuang ke laut dengan seluruh badannya yang terkunci oleh gentong selama 3 hari 3 malam lamanya. Yang mana jika Yukito berhasil melewati ritual kematian tersebut otomatis akan tetapi sebelum Yukito dibuang ke laut oleh sang ayah, Tama akan menyelamatkan dirinya. Ya meskipun dari raut muka Yukito terlihat tidak begitu peduli ya cuy ya. Dan orang wanita ketika di sekolah, dibully ketika di sekolahnya, bahkan oleh guru sekalipun gitu kan, sampai Yukito ya dianutnya. Bahkan saking sial dan menyedihkannya kisah hidup Yukito, ketika Yukito melihat sebuah film perkewer-keweran, muka Yukito itu tidak terlihat menikmati serta menghayatinya ya para penonton, melainkan di sini muka Yukito terlihat penuh dendam, kegenesan serta penyesalan yang sudah terkunci di lubuk hati Yukito. Yang oleh sebab itu Yukito sama sekali tidak mempercayai dewa ataupun agama. Ya meskipun jika maupun agama. Dan ketika Yukito terbangun, restoran yang berada di desa itu. Oh ya, gadis yang mengokang burung Yukito ini bernama Alural ya teman-teman. Atau untuk kedepannya aing panggil aja Alaya. Sedangkan Yukito yang pada akhirnya terbangun di dunia isekai ini sih iya aja gitu kan, tanpa Yukito mempertanyakan kenapa si Al ini mengokang burungnya gitu kan ketika Yukito tak sadarkan diri. Aduh, kan aing juga mau dikokang. Sadarkan dirinya yang terbangun di isekai, Yukito pun bertanyalah kepada Al mengenai letak guild yang berada di kota ini. Tapi Al yang mendengar pertanyaan Yukito terlihat nampak kebingungan dan mengira Yukito itu tengah mencari pekerjaan di desa tersebut. Maka dari itu, anteng tapi tidak seganteng diriku bernama Clan. Lalu wanita mantap bertipe One-chan brut-brut bernama Siluriel, sang kakak dari Al ya cuy ya, sekaligus pemilik restoran tempat Al bekerja. Ya gitu aja sih selama 1 bulan di desa ini, kehidupan Yukito itu cuma bertani, mabok, hingga pada suatu hari ketika Yukito tengah bertani seperti pada biasanya, tiba-tiba saja iya, ternyata si Roy ini malah mengajak Yukito kabur gitu kan. Tapi dari sini Yukito sadar ya bro bahwa di dunia isekai tempat bereinkarnasinya ini sama sekali tidak ada sihir. Bahkan ketika Al mengobati luka yang dialami oleh Yukito, Al mengobatinya dengan menggunakan cara manual tanpa menggunakan sihir healing. Tapi ya meskipun dunia isekai ini tidak sesuai ekspektasi Yukito, namun menurut Yukito dunia ini jauh lebih layak untuk ditinggali daripada dunia sebelumnya. Sampai Yukito sadar bahwa di dunia ini juga tidak ada yang namanya dewa maupun agama. この世界に来れたことは神に感謝してもいい。 Nah, ketika Yukito tengah jalan-jalan di hutan seorang diri sembari memikirkan dunia isekai yang tidak ada dewa maupun agama, tiba-tiba saja Yukito dihampiri oleh Roy serta Al. この村に墓地らしいのは。こんな朝早くに何してるんだ。 Serius serta berbisik kepada Yukito dan mengatakan kepada Yukito mengenai sebuah rumor di negeri ini tentang buku terlarang. Sebenarnya sih topik ini sangatlah berbahaya ya jika dibicarakan dengan orang lain. Bahkan saking berbahayanya jika ada seseorang yang mendengar pembicaraan mereka, bisa-bisa Roy akan dikirim ke isekai lainnya. Wah, Yukito yang mendengar hal tersebut sih pada mulanya mengira bahwa inilah awal mula dari perjalanan fantasi misterinya di dunia isekai. Tapi kenyataannya ただのエロ本じゃねえか。 yap, ternyata buku yang dimaksud Roy itu merupakan buku perkewer-keweran cuy. Tapi demi mendapatkan buku perkewer-keweran tersebut, mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke ibu kota. Namun anehnya, ketika mereka bertiga tiba di ibu kota, warga sekitar memperhatikan mereka bertiga dengan tatapan yang sinis penuh kebencian. なんてドエロい
物を売ってやがるんだ。 Bikin tegang si Ojon ya bro. Justru menurut Yukito, buku ini lebih cocok disebut dengan seni yang selalu dipajang di museum. Namun sepulangnya mereka dari toko buku perkewer-keweran tersebut, Yukito tak sengaja melihat sebuah eksekusi massal yang dilakukan oleh para prajurit kepada rakyat sipil. Melihat hal itu tentu membuat Yukito sangat shock bercampur kebingungan luar biasa mengenai situasi yang baru saja Yukito lihat kan dari negara ini. Jadi di negara ini ada sebuah sistem yang dinamakan pengakhiran hidup. Jadi bagi siapa saja yang diperintahkan negara untuk mati, maka mau tidak mau orang tersebut harus mengakhiri hidupnya. Dan karena itulah desa Al dan Roy pun dibenci, sebab orang-orang yang tinggal di desa mereka merupakan orang-orang yang diasingkan karena menentang sistem negara ini. Di sini Al berniat untuk langsung mempraktekkan apa yang baru saja Al baca dari buku perkewer-keweran tersebut ya cuy ya kepada Yukito. Dan singkat cerita juga, setelah mereka berdua asik mengkewer-kewer satu sama lain, ya nggak sampai mengkewer-kewer sih, tapi Al yang melihat jimat yang diberikan ayah Yukito kepada Yukito seketika memuji keindahan dari batu tersebut. Mendengar hal itu, Yukito yang tak merasa butuh-butuh banget juga ya dengan jimat yang diberikan ayahnya ini, ia pun langsung memberikannya kepada Al. やるよ。安物で悪いが。 Pagi hari pun menjelang, Yukito yang terbingung melihat toko Shopee tak seperti biasanya tiba-tiba saja dikaget. Sia-sia saja Yukito terkena tebasan serta Al pun harus mati di hadapan Yukito. Tapi sebelum Yukito menyusul Al dan Siluril, Yukito teringat dengan pesan ayahnya, yaitu Mitama-sama pasti akan menyelamatkanmu. Yang maka dari itu, meskipun dengan terpaksa untuk pertama kalinya dalam hidup Yukito, dirinya berdoa kepada dewa. Sucikan diri, bersihkan diri, percaya pada satu dewa, maka keinginan akan terwujud. Harta suci tertinggi memberkati. Ya, berbarengan petir yang menggelegar tiba-tiba saja. Mitama yang mengetahui pada akhirnya Yukito memanggilnya terlihat cukup senang ya para penonton. Tapi kesenangan sang dewa Lolis ketika berubah menjadi murka ketika melihat sosok yang disukainya tersebut sudah tak bernyawa. Yang maka dari itu, tanpa banyak basa-basi lagi, sang dewa Loli ini pun langsung membantai seluruh prajurit yang sudah membunuh Yukito. Setibanya di desa mereka, alangkah terkejutnya para penduduk desa lainnya ketika melihat Yukito, Al, serta kakaknya berhasil kembali ke desa dengan keadaan yang sehat walafiat. Melihat keajaiban tersebut, para penduduk desa pun sepakat untuk merayakan kepulangan Yukito serta Al dan juga Sil. Tapi dikala para penduduk desa lainnya tengah asik gembira sambil minum-minum, Yukito justru malah kepikiran mengenai aksinya yang sudah menentang kegiatan sakral di ibu kota. Ya, secara udah mah desa Yukito ini merupakan desa buangan bagi orang-orang yang takut akan eksekusi mati. Ini justru Yukito selaku penduduk desa yang dikucilkan malah mengobrak-abrik eksekusi tersebut gitu kan, yang seharusnya tidak diganggu-gugat oleh siapapun. Maka ya tinggal nunggu waktu aja lah sampai para prajurit kekaisaran datang ke desa Yukito dan membantai mereka semua. Nah, dikarenakan militer serta ekonomi di desa ini sangat mustahil bisa mengalahkan para prajurit kekaisaran, Yukito hanya memiliki satu harapan saja, yaitu kekuatan sang dewa Loli. Di sisi lain, kini kita diperlihatkan Al yang terlihat sangat cemburunan kepo ya dengan kedekatan sang dewa Loli dengan pria pujaannya si Yukito. Ya, sebenarnya sih Mitama sudah mengatakan kepada Al bahwa dirinya merupakan dewa yang dipuja-puja oleh Yukito. Namun karena Al sama sekali tidak tahu apa arti kata dewa, di sini Al terus-menerus bertanya kepada Mitama mengenai hubungannya dengan Yukito. Mitama yang geram pun pada akhirnya menjawab, 一生死ぬまで一緒にいる、そういうことだよ。え？じゃ、将来を約束した仲？ Ya, Al yang mendengar jawaban Mitama mengira bahwa Yukito sudah menikah gitu kan dengan Mitama, serta tipe gadis yang disukai Yukito itu ternyata adalah seorang loli berbadan unyu. Alamak. Sebagai sang kakak, Sil pun memberitahu kepada Mitama bahwa Al sang adik sebenarnya sangat menyukai Yukito. Mengetahui bahwa ada orang lain yang menyayangi Yukito di dunia ini, seketika membuat Mitama terlihat senang sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Al karena dirinya sudah mau menyayangi Yukito. ちゃんと人に好かれてるんだ。よかった。ユキトが人に好かれるのは僕も嬉しいから、これからもあの子と仲良くしてあげてほしいな。
Ya, rasa senang Mitama ini bisa terjadi mengingat kesuraman serta kesengsaraan yang Yukito alami gitu kan ketika di bumi. Kembali ke Yukito. Yukito yang masih bingung mengenai sistem pengeksekusian mencoba bertanya kepada kalian ya para penonton. Nah, kalian yang mendengar pertanyaan Yukito pun seketika menjawab bahwa sistem pengeksekusian ini sudah ditetapkan oleh kekaisaran dan jajaran parlemen sekitar ratusan tahun yang lalu. Wah, mendengar kata ratusan tahun lalu tentu dong membuat Yukito cukup terkaget-kaget sampai-sampai みたまちゃん飛びついたりしたら危ないよ Yap, tiba-tiba saja sang Dewi Loli muncul dan langsung memeluk Yukito. Nah, agar tidak menimbulkan kecurigaan, Yukito pun memperkenalkan Mitama sebagai rekan yang datang dari negara yang sama. Oh iya, cuma meskipun Mitama terlihat unyu dan manja kepada Yukito, tapi sifat tersebut tidak berlaku kepada orang lain ya, apalagi si Roy gitu kan. Contohnya kayak di scene yang satu ini. 結婚してください。話せ触るな汚らわしい Ya, Roy yang melihat betapa kawainya Mitama seketika langsung mengajak Mitama untuk menikah dengan dirinya. Astaga, nikah sama Loli nggak tukang. Yang tentunya ajakan nikah Roy ini langsung ditolak gitu kalau Mitama secara hina. Tapi bukannya patah hati yang dialami oleh Roy ketika Mitama menolaknya, namun dengan sikap Mitama yang menolaknya secara hina justru membuat si ojol milik Roy ini pun auto terbangun dengan tegak. Setelah keadaan mulai kembali normal, Yukito pun mulai bertanya kepada Mitama mengenai kekuatannya sebagai dewa yang sebenarnya itu mampu membuat keajaiban seperti apa aja sih. Mitama yang mendengar pertanyaan Yukito pun dengan pedenya menjawab bahwa sebagai dewa kelas atas, Mitama bisa melakukan segalanya, termasuk membantai seluruh pasukan pada sebuah negara. Wah, mendengar jawaban dari sang Loli tentu dong membuat Yukito terlihat cukup senang ya, dan harapannya untuk hidup di dunia isekai dengan ditemani cheat kelas SS yang disebut Dewa Mahakuasa pun kembali. Tapi iya, ternyata si Dewi Loli ini cupu ya, Tapi hal itu bukan tanpa alasan juga sih. Secara kan kekuatan seorang dewa itu sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak penganutnya. Semakin banyak penganut sang dewa tersebut, maka makin kuat juga lah sang dewanya. Sedangkan dalam kasus Mitama, ya meskipun di bumi Mitama memiliki penganut yang sangat banyak, akan tetapi di isekai ini Mitama hanya memiliki 0 penganut aja. Maka tidak heran lah ya dengan 0 penganut, Mitama cuman menjadi dewi ampas yang tak berguna. Mengetahui waktu mereka tidak banyak sampai para prajurit kekaisaran datang membantai mereka semua, pada akhirnya Yukito pun memutuskan untuk mencarikan penganut Mitama agar kekuatan Mitama bisa kembali seperti sedia kala. この世界に宗教と神を作り出す。 Dan jamaat yang mereka rekrut pertama itu adalah Roy. Mengetahui Roy sangat menyukai Mitama, tentu dong tidak sulit bagi Yukito serta Mitama untuk menarik Roy menjadi penganut Dewi Loli ini. なるぜ、信者。 やった Nah, setelah Roy join menjadi penganut Mitama, kini tujuan mereka adalah untuk menyebarkan kultus pemuja Dewi Mitama. Setidaknya, sebelum pasukan kekaisaran menyerang, pengikut Mitama itu sudah mencapai 10.000 orang. Hari pun berganti. Sebagai langkah awal untuk mencari penganut, kini kita diperlihatkan Yukito serta Roy yang tengah mengadakan sebuah pemujaan bagi sang Dewi Loli Mitama. Di mana demi menarik pengikut, di sini Yukito itu mencoba untuk menunjukkan keajaiban sang Dewi Loli, yaitu peramal. Dan yang menjadi korban pertama mereka adalah A. Dengan memanfaatkan perasaan A kepada dirinya, Yukito pun meramal A bahwa kini dirinya pasti sedang mengalami masalah dalam menjalin hubungan dengan seseorang. その通りですどうしてわかるんです
Oh, yang mendengar hal tersebut tentu dong tidak bisa mengelaknya, sekaligus mengira bahwa Yukito sudah menyadari perasaan dirinya itu. Yang tentunya hal tersebut hanyalah kepalsuan belaka ya cu ya. Di sini Yukito hanya menggunakan sedikit trik psikologis yang biasa digunakan oleh para peramal untuk menebak perasaan korbannya tersebut. Tapi ketika Mitama mencoba untuk membaca pikiran Al, justru hal yang disebutkan oleh Mitama sangat jauh melenceng ya dengan apa yang sudah Yukito katakan. Ya, di sini dengan brutalnya Mitama mengatakan kepada Al bahwa masalah yang dikhawatirkan oleh Al merupakan masalah mengenai berat badan, terutama kebut-butannya yang semakin hari semakin buadik tak terkendali. Baba Bowie. どなたか斧を貸してください。 Dan ya karena kegaduhan tersebut, boro-boro gitu kan bisa mendapatkan 10.000 orang penganut, satu orang pun tidak ada yang mau join cu ke dalam kultus Mitama. Hingga ketika Yukito serta Mitama tengah depresi-depresinya, tiba-tiba saja mereka berdua mendapatkan kabar mengenai rubah peliharaan Al dan Ciel yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri, tak sengaja memakan racun anti hama ketika di ladang. Melihat hal tersebut, Yukito pun memberikan saran kepada mereka berdua untuk membawa rubah ini ke dokter hewan. Ciel yang mendengar saran dari Yukito tentu tidak bisa mengiyakannya ya, sebab di ibu kota dan parlemen tidak ada yang peduli dengan nyawa non manusia. Dan para penduduk desa pun tidak punya obat ataupun tahu cara pengobatannya ya. Yang maka dari itu nyawa sang rubah ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Hingga malam hari pun tiba, meskipun Yukito serta Mitama sudah berusaha untuk memberikan obat kepada sang rubah malang itu, tapi apa daya, takdir berkata lain. Dan sang rubah malang ini pada akhirnya tewas. Mitama yang melihat sang rubah meninggal dengan sisa kekuatan yang ia miliki, pada akhirnya Mitama pun berhasil menghidupkan kembali sang rubah malang tersebut. Ya meskipun efeknya Mitama harus berubah menjadi nenek-nenek sih, hingga ya, sebagai rasa terima kasih, Al dan Ciel pun pada akhirnya menjadi penganut dari Mitama. Nah, karena Mitama mendapatkan 2 pengikut baru, pada akhirnya kekuatan Mitama pun dapat kembali pulih, bahkan lebih pesat dari sebelumnya. Nah, sebagai rasa terima kasih karena sudah mengembalikan kekuatannya, Mitama pun akan mengabulkan satu permohonan dari Al maupun Ciel. Al yang mendengar hal tersebut langsung minta satu hal kepada Mitama, yaitu menghidupkan kembali para prajurit kekaisaran yang sudah dibunuh oleh Mitama. Ya, meskipun pada awalnya Yukito sangat menentang permintaan Al ya untuk menghidupkan kembali pasukan kekaisaran karena terlalu berbahaya ya teman-teman, apalagi sang ketua pasukan bernama Bertrand yang bisa saja membunuh mereka semua. Tapi karena keputusan Al dan yang lainnya sudah bulat sebulat brut-brutnya, nah Yukito hanya bisa diam mengiyakannya hingga ketika Mitama menghidupkan kembali para pasukan kekaisaran. Wow, kita diperlihatkan Bertrand yang hidup kembali namun menjadi seorang wanita mantap nan brut coy. Baba Bowie. Apakah Bertrand ini akan menjadi haramnya Yukito nanti? Tapi kalau memang iya, agak gimana ya bro ya. Secara kan Bertrand ini awalnya punya buatan gitu kan, tapi menurut kalian gimana cuy? Apakah kalian setuju jika Bertrand join ke dalam haramnya Yukito? Namun kalau aing pribadi sih selagi gede kenapa enggak gitu kan? CDBU.